Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pada salam puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita untuk pertama kalinya pada mata pelajaran tafsir ya. Di mana pelajaran tafsir ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat An-Nahl ayat 78 dan surat Muhammad ayat 19. Dan kita mulai majelis kita ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun karena dalam Al-Quran mengatakan Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada baiknya kita ta'aruf dulu, kita perkenalan dulu. Saya perkenalkan, nama saya adalah Muslim Tasdik ya. Asal dari Tasikmalaya dan alhamdulillah saya udah 4 tahun bertugas di Pondok Pesantren Modern Al-Islam ini. Dan saya mengampu beberapa mata pelajaran, diantaranya mata pelajaran tafsir untuk kelas takhusus ini. Baiklah, kita lanjut ya pada materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kalian, mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui syai'an terhadap sesuatu pun. Al jumlatu, adapun jumlah lafaz la ta'lamuna syai'an, halun adalah hal. Jadi lafaz la ta'lamuna syai'an itu adalah hal jumlah. Karena hal itu ada dua ya, ada hal mufrad, ada hal jumlah. Nanti insyaallah kalian mengetahuinya ketika mempelajari ilmu nahwu. Dilanjut ya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan. Nah, ini dalam Al-Qur'an kita mengenal ada dua istilah ya, ja'ala dan khalaqa. Kalau ja'ala itu mengubah bentuk gitu kan, ataupun menjadikan fungsi. Misalnya kan ini wa ja'ala, dan Allah menjadikan lakum untuk kalian as-sam'a, terhadap pendengaran. Jadi telinganya khalaqa. Allah menciptakan telinga dan juga Allah menjadikan telinga itu mendengar. Itu yang dimaksud ya. Bimakna asma'a, yaitu dengan makna al-asma'i yang dimaksud adalah pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidata, dan pemikiran. Yang dimaksud pemikiran adalah qulub di sini ya, hati, tempat berpikir. La'allakum, mudah-mudahan kalian. La'alla itu adalah kalimat taroji ya. Di antara taroji itu adalah kalimat insya tolabi. Insya tolabi di mana maknanya sama dengan amr. La'allakum, supaya kalian tashkurunahu ya. Tashkurunahu, bersyukur kalian kepada Allah, ala dalika, terhadap hal-hal tersebut. Maksudnya hal-hal tersebut itu adalah afidah, absor, dan as-sam'a. Fatu'minuna, kemudian kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di ayat ini ya, surat tadi An-Nahl ayat 78, maksudnya di ayat ini sudah saya tulis di bawah ya. Ada beberapa hal. Pertama, Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Tapi walaupun tidak mengetahui apa-apa, manusia itu dilahirkan ya dalam keadaan fitrah. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, alal fitrati, dalam keadaan fitrah. Nah, ini kulu di sini kita
Kalau kita lihat dalam ilmu mantik ya, kullu itu ada dua, ada kul jami, ada kul majmu. Nah, ini kul majmu di sini ya, yang tidak meliputi seluruh afrod. Jadi kalau sapi ini tidak termasuk ya. Mauludin sebenarnya sapi juga mauludin, sapi, kambing, monyet, tapi tidak termasuk kulu mauludin di sini. Nah, kulu mauludin di sini adalah manusia. Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di mana arti fitrah menurut Quran surat Ar-Rum ayat 30 adalah dalikad dinul qayyim. Ya. Dalikad dinul qayyim, yaitu din yang lurus. Adapun fitrah menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim adalah al-isti'dadu liqabuli dinillah. Siap untuk menerima dinullah, siap untuk diatur oleh aturan Allah. Itu fitrah ya. Jadi manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi ketika lahir itu sudah fitrah, sudah siap sebenarnya untuk mendapatkan perintah gitu kan, untuk menerima dinullah. Yang kedua, di sini Allah memberikan 3 modal ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah memberikan 3 modal untuk manusia, yaitu pendengaran melalui telinga, penglihatan melalui mata, dan pemikiran melalui hati. Dan yang ketiga, la'allakum tashkurun. Ini perintah agar manusia bersyukur. Di mana syukur itu ada 3. 1, syukur itu bil qalbi. Bil qalbi yaitu dengan meyakini bahwa semua nikmat yang kita rasakan, semua nikmat yang kita dapatkan itu semuanya bersumber dari Allah. Adapun misalnya manusia ataupun yang lainnya itu adalah sebagai perantara. Yang kedua, syukur itu bil lisan. Sebagaimana kita tahu dalam akhir surat Ad-Duha ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi antaranya syukur bil lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini bagaimana kalau kita menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya boleh, tapi dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan. Jangan tujuan untuk ria ataupun pamer. Dan yang ketiga, syukur itu adalah syukur bil arkan. Di mana syukur bil arkan itu adalah sorfun nikmati solihun bimuri dimu'tihi, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan pihak yang memberikan nikmat. Tadi di sini ya, Allah itu memberikan nikmat itu ada berapa? Ada 3. Pertama pendengaran, kedua penglihatan, dan ketiga pemikiran atau hati. Nah, dari ketiga nikmat ini itu kan kita bersyukur, kita harus bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Kita menggunakan pendengaran, penglihatan, dan pemikiran kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita punya mata digunakan tidak sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai kita punya telinga untuk mendengar, kita mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita punya hati untuk berpikir, tidak memikirkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, malah sebaliknya kita memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ya, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ini fi'il amr ya. Fa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya, la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah, illallahu, kecuali Allah. Aidum, dum itu fi'il amr dari kata dama yadumu, dum. Aidum yaitu tetaplah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, ala ilmika, terhadap prinsipmu, maksudnya ilmika ini ya, bizalika yang tadi, yaitu la ilaha illallah, an-nafi'i, di mana la ilaha illallah itu adalah yang bermanfaat fil qiyamati, pada hari kiamat. Wastagfir, dan mintalah ampunan, lidzambika, karena dosamu, li ajlihi, karena dosamu. Kila, dikatakan, lahu, kepada Rasul, zalika, perintah istighfar, ma ismatihi, beserta terjaganya Rasul dari dosa. Nah, ini Rasul itu sebenarnya sudah terjaga dari dosa, tapi ini Rasul diperintahkan untuk istighfar. Kenapa diperintahkan untuk istighfar? Litastanna, istana yastannu ya, litastanna,
supaya jadi sunnah gitu kan, ataupun supaya meniru bihi kepada Nabi ummatuhu umatnya Nabi. Waqad fa'alahu dan telah mengerjakan Nabi terhadap istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri berkata, "Inni sesungguhnya aku la astaghfiru, yakin aku beristighfar Allah kepada Allah fi kulli yaumin setiap hari itu mi'ata marrah." Itu kan mi'ata marrotan 100 kali. Juga untuk siapa istighfar itu? Walil mu'minina. Istighfar itu juga untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminati dan mukmin perempuan. Fihi dalam ayat ini perintah istighfar untuk Allah, untuk Nabi sendiri, untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah ikramun, kemuliaan atau memuliakannya Nabi lahum kepada orang-orang beriman. Bi amri nabiyihim, dengan memerintahkan kepada nabinya mereka, dengan memerintahkan Allah kepada nabinya mereka, bil istighfari, untuk beristighfar lahum untuk mereka. Mereka itu kembali kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wallahu, sedangkan Allah ya'lamu, Allah itu mengetahui mutaqallabakum, tempat berusaha kalian. Yang dimaksud mutaqallabakum adalah mutasarrafakum, tempat bergeraknya kalian, li asghalikum, untuk kesibukan kalian, finnahari pada waktu siang, wa mathwakum, dan tempat tinggalnya kalian, ma'wakum, yaitu tempat tinggalnya kalian, ila madaji'ikum, sampai tempat tidur kalian, bilaili, pada waktu malam. Aihwa, yaitu Allah itu alimun, mengetahui, bijami'i ahwalikum, terhadap semua hal-hal kalian, semua tingkah laku kalian. La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, samar, alaihi kepada Allah, syai'un, sesuatu pun, minha, dari ahwal, dari tingkah laku kalian. Oleh karena itu, fahdharuhu, maka kalian harus takut kepada Allah. Wal khitabu, adapun khitab dari fa'lam tadi sampai ini, sampai akhir ya, lil mu'minina, itu sesungguhnya kepada orang yang beriman. Terdiri dari orang beriman itu Rasul dan juga umat semuanya, wa ghairihim, dan yang lainnya. Baiklah ya, kita simpulkan dari pembahasan surat Muhammad ayat 19 ini ada beberapa pembahasan ya. Pertama, ini fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dimulai dengan fi'il amr, di mana amr itu yansorifu lil wujub ya. Kalau amr itu hukumnya adalah wajib, maka di sini adalah kewajiban untuk berilmu ya, ataupun mempunyai ilmu. Terutama ilmu yang harus dimiliki adalah annahu la ilaha illallah, ilmu tentang la ilaha illallah, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama menyimpulkan hukum mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu akidah adalah fardu ain. Adapun hadis yang sesuai dengan perintah ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu adalah fardu, wajib. Kepada siapa? Ala kulli muslimin, pada setiap muslim, wal muslimati, muslim laki-laki, wal muslimati, dan muslim perempuan. Sejak kapan? Minal mahdi, sejak dia di dalam ayunan, ilal lahdi, sampai dia masuk lubang lahat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini wastagfir lidambika. Kata wastagfir lidambika itu menunjukkan bahwa Rasul saja yang sudah dijamin terjaga dari perbuatan dosa tetap disuruh oleh Allah untuk istighfar. Apalagi siapa? Apalagi kita itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Maka kita pun harus lebih banyak sebenarnya istighfar kita dari siapa? Dari Rasulullah, itu kan. Yang keempat, perintah istighfar itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang kita cintai, itu kan.
untuk orang yang ketiga ya, untuk orang lain yang kita cintai. Itu kan sebagaimana apalagi untuk orang tua. Kita harus berdoa untuk orang tua gitu kan. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Untuk orang lain juga sama, kita harus berdoa. Terus yang keempat, perintah istighfar untuk diri sendiri dan untuk orang lain adalah sunnah Rasul yang harus kita tiru. Apalagi Rasul ya, ketika beliau dilempari oleh penduduk Thaif gitu kan, yang melempari itu adalah orang-orang musyrik yang ketika didakwahi oleh Rasulullah bukannya menjawab dakwah Rasulullah, malah melempari Rasulullah. Tapi Rasulullah berdoa untuk mereka. Apa doanya? Doa yang kita kenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ihdi, berilah hidayah kaumku. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka melakukan hal tersebut, mereka melempariku karena mereka itu tidak tahu apa-apa. Yang kelima, di sini wallahu ya'lamu ya, al-ayah. Allah Maha mengetahui tempat bekerja kalian dan juga rumah kalian. Oleh karenanya kita harus takut akan siksaan dan ancaman Allah. Karena intinya dimanapun kita berada dan bekerja, Allah mengetahui keberadaan dan situasi kita. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita bahas barusan. Demikian, mohon maaf benarnya dari Allah dan salahnya dari kesalahan dan kebodohan saya pribadi. Dan untuk tugas silahkan kalian kirim melalui teks WA kepada wali kelas ya, disertai nama dan kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.